Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keyakinan yang manusia dorong kepada kita adalah sebuah keyakinan yang seringkali tidak ada dasar yang objektif. Karena yang memberi keyakinan itu juga tidak bisa memastikan. Tetapi keyakinan sebagai orang percaya adalah sebuah keyakinan yang memiliki kepastian. Saudara, keyakinan itu didasarkan kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada metrai, kedaulatan Tuhan, dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan kesetiaan Tuhan yang sanggup menggenapi apa yang Dia katakan. Marilah kita menaruh keyakinan kita kepada firman Tuhan yang ajaib. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sebagai orang percaya mengetahui firman Tuhan yang tertulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Saudara, dari uraian di dalam tokoh-tokoh iman di dalam pasal tersebut, maka kita mendapatkan bahwa mengapa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, iman menjadi dasar dan menjadi bukti. Sebab Tuhan tidak pernah menyangkali firman-Nya. Dan tidak ada siapapun yang sanggup membatalkan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, iman kita menjadi bertumbuh dan kita menjalankan kehidupan Kristiani kita dengan keyakinan ketika kita senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai 19. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan. Dan pada bagian ini kita mendapatkan bahwa pelayanan Yeremia merupakan pelayanan yang besar. Bukan pelayanan yang gampang. Pelayanan yang menyangkut meruntuhkan, namun juga membangun. Saudara, bagaimana
seorang Yeremia yang masih usia kurang lebih 20 tahun dapat melakukan panggilan Tuhan ini? Bukankah kita orang percaya juga mendapat panggilan dari Kristus dengan misi yang tidak kalah besar? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang memberikan otoritas dan kuasanya kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, bagaimana Yeremia bisa menjalankan misinya untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam? Karena dia adalah hanya keturunan imam. Yang dihadapi adalah pemerintah-pemerintah dengan pasukan tentaranya. Saudara, sebelum Allah berkata demikian, Allah berkata kepadanya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara, bagaimana Yeremia mempunyai otoritas dan kuasa yang sebesar itu terhadap bangsa-bangsa? Saudara, karena firman Allah yang dia sampaikan. Saudara, firman Allah itu yang memberikan otoritas kepada Yeremia untuk menjalankan panggilan Tuhan atas bangsa-bangsa. Saudara, firman Allah adalah firman yang berkuasa melampaui sekian banyak pasukan perang. Mengapa demikian? Karena firman Allah itu keluar dari mulut Allah. Dan Allah melampaui segala kekuatan apapun. Dan Allah itu berotoritas. Saudara, demikian juga dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara, dari mana kita memiliki otoritas dan kuasa di dalam kita melayani sebagai saksi Kristus? Ketika kita melayani sebagai garam dan terang dunia. Saudara, jikalau itu hanya diletakkan kepada kekuatan kita, kepintaran kita, kefasilitasan kita. Saudara, ada banyak orang yang lebih berotoritas dari kita dan lebih berkuasa dari kita. Ada banyak orang lebih berkarisma dari kita. Saudara, hanya satu yang memberikan kita otoritas dan kuasa, yaitu firman Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita ingin dan rindu mengikuti panggilan Tuhan, kita tidak bisa tidak. Kita harus menaruh diri kita di dalam firman Allah. Karena itulah otoritas dan kuasa dan wibawa dari seorang yang diutus Allah untuk melayani dunia ini. Yang kedua, saudara, Tuhan yang mengawal dan menggenapi akan firman-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap, sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya dan bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada Yeremia, maka Tuhan memakai caranya tersendiri, yaitu dengan apa yang dilihat oleh Yeremia. Saudara, mengapa Allah memakai cara demikian? Saudara, bisa saja, saudara, karena Allah ingin Yeremia memiliki kesan yang kuat
terhadap pesan Tuhan bagi dia. Oleh karena itu Tuhan katakan, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Saudara, seringkali kita punya instrumen panca indera kita membutuhkan sesuatu agar kita lebih mudah mengingat sesuatu. Saudara, demikianlah Tuhan memakai instrumen panca indera Yeremia bukan hanya dengan pendengaran, tetapi dengan apa yang dia lihat. Maka Tuhan katakan, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Saudara, Yeremia melihat sebatang dahan pohon badam. Saudara, pohon badam adalah pohon almond. Lalu Tuhan katakan, apa artinya itu? Itu artinya, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku, kata Tuhan. Saudara, apa kaitannya pohon almond dengan Tuhan siap sedia melaksanakan firman Tuhan? Saudara, kata Ibrani daripada almond, itu katanya mirip dengan kata siap sedia. Sehingga ketika Yeremia ingat pohon almond, dia ingat akan Tuhan yang siap sedia untuk melaksanakan firman Tuhan. Saudara, arti kata siap sedia ini juga bisa diartikan bahwa Tuhan itu berjaga-jaga atas firman-Nya. Artinya Tuhan itu mengawal firman-Nya. Mengawal ini artinya Tuhan juga yang akan menggenapi firman-Nya. Saudara, itulah saudara-saudara bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan juga yang menggenapi kata-kata firman-Nya. Meskipun bagi kita hal yang mustahil. Maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menggerakkan bangsa yang dari utara untuk mendisiplin bangsa Yehuda. Nah, itulah negeri Babel, saudara. Saudara, apa yang terjadi di dunia ini? Ada Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Yang kadangkala kita tidak mengerti mengapa terjadi peperangan di sana sini dan sebagainya. Saudara, ada Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu untuk menggenapkan apa yang Dia katakan dalam firman Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang berbahagia dan tidak perlu khawatir akan hidup ini, tidak perlu takut. Karena Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sudah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya apa yang Dia sedang kerjakan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya yang bijaksana, kita bukan hanya membaca berita-berita yang terjadi di dunia ini, atau menonton televisi, atau membaca dari berita-berita di dalam handphone kita, tapi kita perlu membaca firman Allah. Karena melaluinya, saudara, kita tahu Dia sedang mengendalikan segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang di luar kontrol Dia. Kita bisa menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Di situ dikatakan hati kita menjadi tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu hati kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki keyakinan akan firman Tuhan, dan kami menjadi orang-orang Kristen yang tahu Tuhan sedang bekerja, dan kami menjadi orang-orang percaya yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi banyak orang, yaitu mengabarkan kabar Injil, kabar keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.